Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya? Ini siang hari kebetulan saya lagi ngantor di BLK ini karena akan ada pelatihan untuk angkatan ketiga gelombang ke-6. Mohon maaf saya lama tidak membuat video karena ada kesibukan mengurus hari santri. Siang ini saya mau membincangkan sedikit soal sejarah ini ya, sejarah tentang operasi Naga Hijau. Ini operasi penting yang terjadi yang tidak boleh kita lupakan, sahabat-sahabat sekalian. Jadi begini, di zaman Orde Baru itu NU yang pada saat itu awalnya masih merupakan partai politik itu dikooptasi sedemikian rupa dengan diwajibkan melakukan fusi terhadap Partai Persatuan Pembangunan, jadi satu di bawah Partai Ka'bah. Lalu kemudian perjalanan waktu, walaupun ditekan sedemikian rupa, NU di bawah Gus Dur itu tetap menjadi oposisi kritis yang cerdas dan berpengaruh. Dan bukan hanya pengaruhnya di lingkungan NU, tetapi juga berpengaruh di dalam kehidupan nasional. Sampai akhirnya kemudian PBNU memutuskan untuk hitoh, kembali kepada hitoh, dalam arti keluar dari partai politik, meninggalkan kegiatan politik praktis, fokus pada tugasnya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Namun seiring waktu, komitmen NU terhadap NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu masih diragukan, khususnya di kalangan pejabat, khususnya di kalangan pemerintahan, dan khususnya di kalangan pemangku kepentingan terkait. Tetapi pada saat bersamaan, komitmen yang terus digelorakan itu ternyata menjadikan NU menjadi sentral pergerakan. Banyak pergerakan-pergerakan pada saat itu yang kemudian menjadikan NU sebagai kiblatnya, baik pergerakan modernis maupun tradisionalis, baik pergerakan nasionalis maupun pergerakan Islamis. Nah, kondisi ini dianggap membahayakan oleh penguasa saat itu. Kita sudah maklum bahwa adalah sah bagi negara, termasuk bagi komponen pendukungnya. Komponen pendukung negara itu kan salah satu yang paling penting adalah angkatan bersenjata atau militer. Itu melakukan upaya-upaya untuk mencegah munculnya kekuatan politik atau kekuatan sosial yang menjelma menjadi kekuatan politik potensial. Maka kemudian terjadilah kerusuhan di Banyuwangi, yang awalnya kerusuhan itu modusnya adalah membasmi atau menghabisi, membantai dukun-dukun santet. Tetapi ternyata yang dimaksud dukun santet itu bukan dukun beneran, tetapi orang yang dianggap memiliki kesaktian, memiliki kelebihan spiritual. Kemudian maka kiai-kiai kampung yang khususnya kebanyakan dari mereka adalah kiai-kiai NU di kampung-kampung itu menjadi korban pembantaian. Dan yang aneh lagi, pelaku pembantaian ini bukan hanya masyarakat awam, tetapi adalah orang-orang terlatih, termasuk orang yang memiliki kemampuan seperti ninja di Jepang, yang bergerak sangat cepat, terkomando, terorganisir, dan sulit dikejar, sulit dilacak. Maka sebagai puncak daripada kekisruhan pada saat itu, Gus Dur, Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, melakukan apel banser besar-besaran, termasuk memanggil para pendekar untuk melakukan atraksi dan menyampaikan ultimatum. Apabila tidak segera dihentikan hal tersebut, maka jangan salahkan apabila NU mengambil sikap dengan cara atau langkah tersendiri.
Karena para ulama tahu bahwa ini bukan kerusuhan sosial biasa, tetapi ini adalah kerusuhan sosial yang didesain oleh penguasa dalam tanda kutip pemerintah pada saat itu, termasuk organ pendukungnya, dalam hal ini adalah militer, untuk menghabisi atau melakukan de-NU-isasi, untuk melemahkan pengaruh NU. Pada saat bersamaan sebelumnya juga terjadi operasi Naga Merah. Operasi Naga Merah adalah operasi yang ditujukan untuk menghancurkan kekuatan politik PDI pada saat itu, yang kemudian nanti menjelma menjadi PDI Perjuangan. Jadi kaum nasionalis sekuler juga diruntuhkan kekuatannya, begitu juga NU sebagai nasionalis religius. Baik kanan maupun tengah, itu semuanya menjadi target. Dan ini dalam sudut pandang politik kekuasaan itu sah-sah saja. Sebagaimana juga sah misalnya kalau ada operasi yang dilakukan oleh badan rahasia negara untuk mengakhiri kegiatan atau hidup seorang aktivis yang dianggap membahayakan bagi keamanan politik negara. Misalnya terjadi penghilangan nyawa Munir yang disinyalir itu dilakukan oleh lembaga tertentu dengan perintah dan kode tertentu, itu sah. Ini sahabat-sahabat sekalian, operasi Naga Hijau itu adalah fakta sejarah yang sampai hari ini belum terungkap siapa yang memberikan perintah, siapa yang melakukan eksekusi di lapangan. Tapi barang itu nyata, korbannya ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, dan menjalar dari satu daerah ke daerah lain. Saya ini bukan menyampaikan apa yang saya ketahui, tetapi saya menyampaikan berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Kiai Mun'im DZ, sang penulis sejarah NU. Dikatakan Kiai Mun'im adalah kamus NU berjalan. Beliau menulis dalam bukunya Fragmen Sejarah NU. Silakan nanti dilihat halamannya 336 kalau tidak salah saya sampai selesai. Dan banyak lagi yang lain yang ditulis oleh beliau. Fakta-fakta sejarah ini penting kita ingat, bukan untuk menyimpan dendam, bukan untuk membangkitkan luka lama, tetapi untuk memberikan kesadaran bahwa dalam pergerakan kita tidak hidup di ruang hampa. Walaupun yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran, walaupun kita sudah berkomitmen terhadap NKRI yang itu merupakan konsensus bersama seluruh anak bangsa, tetapi NU kalau dia hanya ramai dalam urusan pengajian pasti akan dibiarkan. Kalau dia hanya ramai dalam urusan kenduri, Maulid Nabi, pasti akan dibiarkan. Tapi kalau NU kemudian solid menjadi satu kekuatan politik, pasti akan dilakukan operasi oleh pihak lain yang berkepentingan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau NU bangkit dalam soal ekonomi, pasti akan dilakukan operasi sebagaimana dulu Bank Nusuma yang dibuat oleh NU di zaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu juga digembosi sampai kemudian tidak tersisa lagi. Paling kalaupun ada masih tersisa beberapa begitu. Ini sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ini ada gunanya kita ceritalah ya soal sejarah, karena kita mau menghadapi pemilu 2024. Jadi NU itu tidak mungkin lepas dari perannya di dalam politik, karena DNA-nya NU sendiri adalah DNA politik. NU didirikan itu awalnya adalah merupakan gerakan sosial politik, Orsospol pada saat itu, untuk melawan pemerintahan penjajahan Belanda. Kemudian pernah menjadi partai politik, kemudian kembali menjadi ormas keagamaan. Tetapi gerak langkah NU tidak pernah bisa lepas sama sekali dari gerak langkah politik, walaupun nanti dikatakan bahwa politiknya NU adalah politik kenegaraan atau politik kebangsaan. Tapi politik kebangsaan juga pasti selalu bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan atau manuver-manuver politik yang bersifat praktis. Nah, karenanya
NU sebagai sebuah kekuatan nasional yang hari ini sudah sangat diperhitungkan, dia sangat besar, maka pasti tidak akan dibiarkan. Dia tidak akan dibiarkan tumbuh besar kemudian menjadi berpengaruh. Apalagi negara melalui instrumen kekuasaannya, termasuk di dalamnya adalah angkatan bersenjata, itu selalu punya adagium, harus membesarkan yang kecil untuk mengecilkan yang besar. Ketika kita bangga bahwa NU itu besar, maka pasti akan ada operasi dilakukan oleh pihak penguasa untuk mengecilkan yang besar. Maka kalau muncul kemudian ormas-ormas kecil yang didesain, dia amaliyahnya, gaya pakaiannya, cara bergurunya, adat etikanya dan seterusnya itu mirip NU, tetapi kemudian dia punya kecenderungan pilihan garis politik, garis perjuangan yang berbeda dengan NU, itu pasti merupakan bagian daripada operasi itu. Dan operasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Makanya ya kita harus cerdas dalam melihat fakta-fakta politik. Kalau saya ya kalau kita bicara NU, maka utamakan sahabat-sahabat kader yang memang sudah matang di NU. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.